Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas dengan materi yang sama tetapi subbab yang berbeda, yaitu mengenai bilangan bulat dengan subbab perkalian, pembagian, dan sifat-sifatnya. Nah, kita akan memasuki perkalian bilangan bulat. Kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Jika n adalah sembarang bilangan bulat positif, maka berlaku rumusan berikut. Nih, n dikali a sama dengan a ditambah a ditambah a ditambah a sampai banyaknya a yang diketahui ya. Sesuai konsep perkalian bilangan bulat, nah kita contohkan nih. 5 dikali 3. Misalkan kita berapa kali n untuk a? Ini a, ini n. Jadi kita lihat 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 5 kali, kan n-nya sebanyak 5. Jadi kita jumlahkan berapa kali 3 untuk 5 kali 3 sama dengan nih, tinggal kita jumlahkannya lagi. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, hasilnya 15. Untuk bilangan bulat yang berbeda tanda nih, kan kita mempunyai positif dan negatif. Apabila positif dikali positif, maka hasilnya adalah positif. Apabila negatif dikalikan dengan bilangan positif, sama dengan bilangan negatif. Bilangan positif dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Dan bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Jadi kesimpulannya adalah apabila bilangan tersebut mempunyai tanda yang sama, maka hasilnya positif. Kemudian apabila perkalian tersebut dengan menggunakan tanda yang berbeda seperti konsep kedua dan ketiga, maka hasilnya adalah negatif. Nah, begitu ya untuk cara mudahnya menghafal. Nah, kita memasuki sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Di sini ada 5 sifat yang terdapat di perkalian bilangan bulat nih. Yang pertama yaitu sifat tertutup, yaitu perkalian antara bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Konsepnya A dikali B sama dengan C. Kita buktikan ya. Kita contohkan, kita misalkan A itu 1, B itu 2, maka hasilnya adalah 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, dibuktikan bahwa 1 adalah bilangan bulat, 2 adalah bilangan bulat, maka hasilnya ini adalah bilangan bulat juga, yaitu 2, yaitu bilangan bulat. Kemudian untuk sifat yang kedua, sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Jika tempat bilangan bulat pada operasi perkalian ditukarkan, maka hasil perkalian tersebut akan tetap. Nah, begini ya, kita buktikan apakah A dikali B sama dengan B dikali A itu hasilnya sama. Kita masukkan ke dalam bilangan. A itu 1 dikali 2, B 2 ya, kita samakan aja, dikalikan 2 dikali 1, hasilnya akan sama, yaitu 1 dikali 2 sama 2, 2 dikali 1 sama dengan 2, maka hasilnya sama ya. Berarti terbukti sifat komutatif di sifat-sifat perkalian bulat. Kemudian untuk sifat yang ketiga yaitu sifat identitas. Sudah kita ketahui sifat identitas itu adalah selalu dikalikan dengan 1. Pengertiannya yaitu jika bilangan bulat yang dikalikan dengan bilangan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian. Kita buktikan. Contohkan ya, A ini misalnya 5. A5 dikalikan 1, maka 1 dikali 5 kan mempunyai sifat komutatif tuh, jadi bisa kita pertukarkan 1 dikali 5 atau 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, terbukti bahwa semua bilangan bulat yang dikalikan dengan 1 hasilnya akan dirinya sendiri, yaitu 5 nih kan. Nah, kemudian untuk sifat asosiatif. Asosiatif itu juga disebut dengan sifat pengelompokan. Pengelompokan nih di dalam kurung kan. Konsepnya dalam kurung A dikali B dikali C itu sama dengan hasilnya dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Jadi kita bisa menghasilkan
bilangan yang A kali B dulu atau B dikali C dulu, karena hasilnya itu pasti sama. Nah, kita buktikan dengan menggunakan bilangan bulat. A1, B2, C3 ya, kita masukkan 1 kali 2 kali 3. Nah, kemudian 2 dan 3-nya dulu. 1 dikali 2 dikali 3. Nah, dikelompokkan kan, ini 1 dengan 2, ini 2 dan 3. 1 kali 2, 2, 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Ini dulu, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, hasilnya 6. Jadi, yang mana dulu dihasilkan itu sama dengan hasilnya, pasti ya. Kemudian yang kelima yaitu sifat distributif. Sifat distributif ini konsepnya A dikali dalam kurung B tambah C ini adalah A dikali B ditambah A dikali C pakai perkalian pelangi. Nah, ini dikali ini dikali ini kan. Kita masukkan ke dalam bilangan. A itu 1, B itu 2, C itu 3 ya. Kita misalkan mulai awal tadi. Kita masukkan 1 dikali 2 ditambah 3. Ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Nah, hasilnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, begitu. Bisa juga seperti ini. Kita operasikan dulu di dalam kurung. 1 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, ini asal berkurung dulu ya. Hasilnya itu sama. Kecuali ini tidak ada kurung, maka dioperasikan itu adalah perkalian dulu baru penjumlahan ya. Nah, kita memasuki ke materi yang kedua yaitu pembagian bilangan bulat. Pembagian pada bilangan bulat adalah operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. Jika A, B, dan C merupakan bilangan bulat, di mana B merupakan faktor dari A dan C tidak sama dengan 0. C tidak sama dengan 0, maka berlaku rumusan seperti berikut. Jika A dibagi B sama dengan C. Nah, begini ya. Ini sama dengan A sama dengan B dikali C. Nah, ini sama nih. Kenapa Ibu katakan sama? Ini kita buktikan. Ini ada B di sini. Kita kalikan kedua ruas dengan B supaya kita menghilangkan B-nya ya. A per B kita kalikan dengan B. Nah, C dikali dengan B. Nah, begitu ya. Ini kan B sama B ketemu jadi dicoret. Kenapa? Jadi hasilnya itu 1. Kita coret aja. A sama dengan sisanya C dikali B, maka sama dengan ini. Nah, jadi A dibagi B sama dengan C itu sama dengan A sama dengan C dikali B. Sama halnya dengan perkalian bilangan bulat, konsep yang harus diingat itu adalah begini, sama nih. Apabila positif dibagi dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Apabila negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif. Apabila positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Dan apabila negatif dibagikan dengan bilangan negatif, maka itu hasilnya adalah positif. Secara ringkasnya supaya kita mudah menghafal, apabila tandanya sama nih, positif dibagi positif, negatif dibagi negatif. Tandanya kan sama nih antara dua bilangan ini. Ini hasilnya pasti positif. Nah, konsep pertama dan konsep keempat. Dan apabila bilangannya berbeda tanda ya. Ini negatif, ini positif, ini negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Nah, untuk konsep kedua dan ketiga. Begitu ya, ini sama konsepnya dengan perkalian bilangan bulat. Kita masuki contoh pembagian bilangan bulat nih. Kita lihat untuk contoh yang pertama yaitu 125 dibagi 25. Kita lihat dulu bilangannya. Bilangan pertama itu positif, bilangan kedua itu positif. Konsep yang Ibu jelaskan tadi, apabila tandanya sama maka hasilnya adalah positif. Jadi ini
jelas ya positif hasilnya. Kita ingat dulu. Jadi kita langsung 125 dibagi 25 itu hasilnya berapa? 125 dibagi 25 ya, hasilnya itu adalah 5. Jadi positif 5 begitu ya. Nah kemudian masuk ke contoh yang kedua, yaitu 144 dibagi negatif 12. Kita lihat dulu nih, bilangan pertamanya itu adalah positif dan bilangan keduanya adalah negatif. Nah sesuai konsep yang ibu jelaskan tadi, apabila dua bilangan memiliki tanda yang berbeda maka hasilnya adalah negatif. Nah kemudian kita pikirkan lagi nih, ini kan sudah tahu nih jawabannya itu negatif, jadi kita operasikan 144 dibagi 12 itu berapa hasilnya? Nah itu, jadi hasilnya adalah 12, negatif 12. Nah begitu ya. Kemudian misalnya kita kurang yakin nih bahwa 144 dibagi negatif 12 itu adalah negatif 12, kita putar 12 dikali 12, negatif 12 dikali negatif 12 itu hasilnya adalah 144. Begitu ya cara mengecek bahwa jawaban kita itu benar atau salah. Kemudian contoh yang ketiga yaitu negatif 300 dibagi 60. Kita lihat lagi nih, bilangan pertamanya adalah negatif, bilangan keduanya adalah positif, berbeda tanda berarti negatif. Kemudian kita pikirkan tahap kedua, yaitu 300 dibagi 60 yaitu 5, negatif 5. Kemudian contoh yang terakhir nih, negatif dibagi negatif, tandanya sama berarti positif. Negatif dibagi negatif 500 dibagi negatif 20 hasilnya adalah positif 25. Nah begitu ya. Kita masuki contoh operasi campuran nih. Ibu punya dua soal. Yang pertama ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Apabila kita mempunyai contoh atau soal seperti ini, kita lihat yang mana dulu yang harus kita kerjakan. Ingat, apabila kita mempunyai contoh atau latihan yang pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian, itu hasilkan yang pertama itu hasilkan perkalian dan pembagian lebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan ya. Nah kita masuk ke contoh dulu, contoh aja langsung supaya lebih paham. Ini penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Nah kita lihat yang mana dulu nih yang harus kita selesaikan. Kita lihat dulu yang mana perkalian dan yang mana pembagian. Nah kita kurung ini yang mana pembagian dan mana yang perkalian. Ini untuk perkalian, ini untuk pembagian. Untuk yang penjumlahan nanti dulu ya, tulis. Nah 5 dikali 5 positif dikali positif, maka hasilnya positif. 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, kemudian pembagian, ini negatif, ini positif, beda tanda berarti negatif. Negatif ya. 400 dibagi 4 sama dengan 100. Setelah ini kita jumlahkan aja nih lagi, kan sudah tidak ada perkalian dan pembagian lagi. Kemudian kita hasilkan mulai muka aja tuh, 300 ditambah 25 dikurang 100. 300 ditambah 25 sama dengan 325 dikurang 100, hasilnya 225. Nah begitu ya. Kemudian contoh yang kedua, 300 ditambah 25 dikali 3. Contoh yang kedua yaitu di dalam kurung nih, 300 ditambah 25 dikali 3. Nah ini beda juga nih, beda derajat nih. Ini penjumlahan, ini perkalian. Tetapi di dalam penjumlahan ini ada dalam kurung. Dalam kurung mulai awal soalnya di dalam kurung sudah. Kita anukan aja yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah dalam kurung terlebih dahulu jadi 325 dikali 3. Nah hasilnya 375. Nah begitu ya.